Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih senantiasa diberi nikmat oleh Allah, dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam kaitan untuk kajian subuh kali ini, kami ingin mengetengahkan tentang kisah yang diangkat oleh seorang penulis bernama Abdur Rauf Al-Munawi, ya, dalam kitabnya Fath Al-Qadir. Bahwasanya ada seorang ulama ahli hadis yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saat itu Ibnu Hajar sedang berjalan di dalam pasar, melewati pasar. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini oleh khalifah diangkat sebagai seorang qadhi. Qadhi itu artinya seorang hakim. Ketika berjalan melewati pasar yang diikuti oleh pasukan pengawal dari kekhalifahan yang begitu megah dan aman, tiba-tiba ada seseorang penjual minyak yang menghentikan. Wahai hakim, aku ingin bertanya. Kata Nabi kalian bahwa dunia itu adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir. Tapi apa yang aku lihat, kamu justru hidup dengan kemewahan, aku yang katanya orang kafir hidup menikmati surga, saya dalam kondisi menjual minyak wangi. Bagaimana ini? Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, menjelaskan, kalau kita lihat apa yang kamu lihat seperti yang saya alami kenikmatan sekarang ini, jauh sekali dibandingkan kelak kenikmatan yang ada di surga. Jauh sekali, tidak ada seberapanya. Demikian pula engkau, wahai orang yang memeluk agama Yahudi. Kesengsaraan yang kamu anggap, yang kamu rasakan sekarang ini, tidak sebanding dengan azab Allah kelak yang sudah disediakan di akhirat. Kemudian dari penjelasan setelah panjang lebar semacam ini, orang Yahudi itu masuk Islam. Kemudian dari kisah ini kita ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Jadi sijnul itu artinya penjara, ya. Beberapa ulama mengatakan, jadi kalau yang artinya dunia itu bagaikan penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Hadis riwayat Muslim. Jadi beberapa mengatakan yang dimaksud penjara di sini bukan berarti orang terkurung. Tidak. Artinya bahwa kehidupan seorang muslim itu ada batasan-batasannya. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Tapi juga diberikan hak-hak yang dipersilahkan. Nah, larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar inilah ketika orang mukmin mampu
menahan dirinya, tidak melakukannya, berarti dia lulus dari ujian. Karena itu, kita di dalam kehidupan banyak hal-hal yang oleh agama itu adalah sebuah larangan. Jangan dianggap itu pembatasan Allah tidak adil kepada hal-hal agama lain. Itu bagian daripada ujian kita yang memang menurut syariat Islam harus kita tunduk patuhi. Jika kita mampu menahan diri untuk tidak melanggarnya, Allah menjanjikan tempat yang indah, yakni berupa surganya. Ingatlah, sebagai motivasi kita ketika kita menahan sesuatu yang menurut pandangan mata, menurut cerita dari yang sering melanggar, begitu nikmatnya. Tapi kita harus ingat bagaimana firman Allah, walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Fussilat. Jadi dengan demikian, mari kita dalam hidup ini senantiasa saling mengingatkan di antara kita hal-hal yang apa saja yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah, yang terbawa pada kebiasaan hidup kita mungkin tanpa kita sadari, kita melakukannya. Mari kita saling di antara kita saling mengingatkan. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kita untuk meningkatkan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong untuk melaksanakan sebuah kejahatan. Ini yang dalam kita hidup berjamaah, hidup bermasyarakat, hidup sebagai sebuah satu kesatuan untuk memiliki misi hidup yang lebih baik menuju surga, jangan sampai hilang rasa kepedulian kita. Dan di antara kita juga barangkali ada yang belum mendengar bahwa salah satu jamaah kita 3 bulan yang lalu saya baru dengar tadi malam saya datang kecelakaan, tapi jamaah kita tidak ada yang tahu. Yang tahu pun tidak pernah memberitahukan pada yang lain. Nah, ini bagian daripada kurangnya kepedulian kita di antara jamaah itu sendiri. Kita harus sadar, ada apa-apa di kalangan jamaah di dalam mimbar inilah kita sampaikan. Jangan merasa sok lebay, tidak. Kalau kita merasa lebay menyampaikan sesuatu yang harusnya saat teman lainnya tahu, itu bagian daripada penutupan hati kita dalam kepedulian. Sampai sekarang 3 bulan masih geluntung di tempat tidur karena truknya tidak kuat naik, nyorot, ditabrakkan ke tebing. Nah, ternyata ada juga yang sudah datang ke sana tapi diam saja, tidak menyampaikan di mimbar. Kalau saya tidak akan malu menyampaikan di mimbar, karena itu satu jamaah adalah satu saudara. Harus kita saling membantu. Demikian. Siapa beliaunya? Adalah Pak Tris, yang mereka juga berjasa sekali dalam pembangunan masjid ini, memberikan kemudahan dalam pengurukan tanah, banyak memberikan bantuan. Tapi kita kurang ada kepedulian. Semoga ke depannya di antara kita bukan hanya safnya saja yang rapat, bukan saja kita urunan korbannya saja yang mantap dibagikan pada yang luar daerah, tapi jamaah apapun yang terjadi sekecil apapun harus disampaikan. Inilah bagian dari keutuhan kerekatan di dalam kita berjamaah. Bukan hanya kumpul keluar seperti orang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.